mendengarkan bahwa mula-mula orang Yahudi mempersembahkan anak domba kepada Tuhan sebagai hasil panen permulaan. Sementara dalam bacaan kedua diwakilkan bahwa anak domba Paskah yaitu Kristus sudah dikorbankan. Dalam Injil kita akan mengenalkan malam perjamuan Tuhan Yesus bersama para muridnya. Mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan berikut ini. Bacaan dari kitab Keluaran. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan pada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi penundaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap umat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh kamu masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu sedikit jumlah anggotanya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga dan terikat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang domba itu, kamu harus membuat perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercacat, dan harus berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh juga kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh umat Israel yang berkumpul harus menyembelih pada setiap hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan kepada tiap pintu dan ambang atas dari rumah. Tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti tidak beragi dan sayur pahit. Beginilah kamu harus memakannya, tinggal memberikan kakimu berkasut, dan dengan tongkat di tanganmu. Hendaknya kamu memakan dengan cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan dijatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada pula perpisahan di tengah-tengah kamu. Pada saat aku menghukum negeri Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Ialah syukur ini adalah persekutuan darah Kristus. Ialah syukur ini adalah persekutuan darah Kristus. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan ialah syukur ini adalah persekutuan darah Kristus. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kujelaskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenakan darahku." Demikian Ia juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimaknaikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenakan darahku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu melangkahkan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Dia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang Dia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot anak Simon rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Dia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Dia mengambil sehelai kain lenan dan diikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Dia menuangkan air dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu melipkannya dengan kain yang diikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Dia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Dia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku Tuhan dan guru membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hendaklah kamu saling membasuh kaki. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perayaan malam ini bukan sekedar perayaan kenangan perjamuan malam terakhir Yesus, tetapi perayaan syukur, perayaan iman, perayaan sukacita. Juga bukan perayaan putus asa, kesedihan, tetapi perayaan keakraban, persaudaraan, dan penuh makna. Lambang penyerahan hidup Yesus secara total sampai sehabis-habisnya. Dan dalam Ekaristi Yesus memberikan diri, dan Dia mencuci kaki para muridnya, tanda korban dan cinta yang putih, cinta yang tulus,
sebagai pelayan yang melayani dalam semangat kerendahan hati. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perayaan malam ini mengajak kita untuk menghadirkan kembali saat-saat akhir Yesus bersama para muridnya, sebelum pendarahan dirinya dan Bapa secara tragis di palang penghinaan salib. Kita memperingati apa yang terjadi pada malam perjamuan Yesus yang terakhir bersama para murid kesayangannya. Sesudah itu, Yesus ke taman Getsemani dan di sana dia ditangkap dan dibawa ke istana dan diadili. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada hari Kamis seperti ini kita merayakan kasih atau cinta Yesus sepanjang masa. Cinta Yesus kepada kita tanpa batasnya, yang diungkapkan dalam pemberian dirinya, dan pemberian ini kepada kita masih berlangsung dalam Ekaristi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kami, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Inilah darahku yang akan ditumpahkan bagi banyak orang. Ekaristi yang kita rayakan bukan terbatas pada liturgi, pada kesalahan pribadi. Ketika kita merayakan Ekaristi, kita pun hendaknya juga terlibat di dalam pemberian diri kita kepada sesama yang lain lewat tugas tanggung jawab kita sebagai murid-murid Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Yesus menunjukkan kasih-Nya yang tulus dan penuh kepada para murid-Nya, mengasihi mereka hingga detik terakhir hidupnya. Ungkapan kasih dan pemberian Yesus yang paling agung diwujudkannya di dalam pelayanannya, dalam sebuah tindakan nyata membasuh kaki para muridnya. Dia rela merendahkan diri, melakukan pekerjaan yang dianggap rendah dengan membasuh kaki para muridnya. Sebuah tugas dan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba atau oleh seorang murid kepada gurunya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, melalui tindakan membasuh kaki Yesus ini menanamkan dalam para muridnya suatu sikap kerendahan hati sebagai fondasi utama dalam sebuah kehidupan dan pelayanan. Yesus meninggalkan bagi para muridnya satu tindakan kasih yang paling luhur dan agung, supaya menjadi teladan bagi sikap hidup murid-murid Tuhan, termasuk kita, untuk mengikuti contohnya yang rela merendahkan diri dan saling melayani. Bagi para murid Yesus yang cukup hanya mendengar, memahami, dan menerima setiap kebenaran yang disampaikannya, tetapi yang terpenting adalah melaksanakan dan mewujudkan semua sabda itu, termasuk perintah baru yang disampaikan kepada kita, yaitu saling mengasihi dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perayaan Kamis seperti ini kita akan memaknai Ekaristi yang mempunyai kasih sepanjang masa, kasih kepada sesama dan tanpa batas, seperti yang telah dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada umat di Efesus. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Satu tindakan kasih yang tulus akan memperbarui kehidupan rohani kita, yakni kita semakin bertumbuh di dalam cinta kasih yang tulus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kasih Yesus kepada kita tak terhingga. Yang memberikan seluruh dirinya, hidupnya, demi kebahagiaan dan keselamatan kita manusia. Dalam perjamuan orang laki Yesus menjamu para muridnya dengan tubuh dan darahnya sendiri. Ia memecah-pecahkan dirinya dan memberi
tidak hanya sebatas kata-kata, tapi terutama lewat tindakan dan perbuatan nyata. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkasih, dalam tindakan pembasuhan kaki, Yesus juga memberikan satu perintah baru kepada para muridnya, yakni perintah untuk saling mengasihi. Hidup di dalam kasih bukanlah sebuah pilihan dari para murid Kristus. Yesus sendiri telah mengatakan, "Aku memberikan perintah baru kepadamu." Ini bukan sekedar saran atau rekomendasi, melainkan sebuah perintah yang tegas untuk kita wujudkan dalam kehidupan kita setiap hari. Maka mari kita wujudkan perintah kasih dan pemberian Yesus lewat hidup saling berbagi di antara kita dalam semangat kasih yang terus dan murni. Dan semoga ini menjadi sikap hidup setiap hari, sehingga melalui kehidupan kita kasih Tuhan semakin nyata, kasih Tuhan semakin nampak, kasih Tuhan semakin dirasakan oleh sesama yang lain. Dan inilah sikap hidup yang mekanistis, hidup yang senantiasa dijiwai oleh kasih Kristus yang tulus, kasih Kristus yang mulia, kasih Kristus yang mau berkorban. Bapak Ibu saudara-saudari yang berkasih dalam Kristus, seorang ibu melahirkan seorang anak. Ketika dia melihat bayinya yang lahir, betapa terkejutnya dia karena anak laki-lakinya itu lahir tanpa 2 daun telinga, tetapi pendengarannya masih normal. Anak itu beranggap bertumbuh sesuai dengan pertumbuhannya, dan pada saat dia sudah mencapai usia masuk sekolah, ketika di sekolah teman-teman mengejek dia sebagai hantu yang hidup karena penampilan yang aneh, tidak mempunyai daun telinga. Ketika dia kembali ke rumah, dia menyampaikan situasi yang dialaminya di sekolah, menangis dalam pelukan ibunya. Ia katakan, "Mami, di sekolah teman-temanku menganggap aku sebagai hantu karena penampilanku yang paling buruk ini." Ibunya menenangkan dia dan mengatakan, "Tabahkanlah hati Bunda." Satu hari ayahnya itu menyampaikan kepada anaknya bahwa ada dokter yang bisa mencangkokkan telinga, dan ada seorang dermawan yang rela memberikan telinga. Maka setelah ada kesepakatan dengan dokter, terjadilah operasi. Anak itu mendapatkan 2 daun telinga yang sempurna, dan dia menjadi makin ganteng. Ia seorang anak yang serius. Setelah dia menamatkan studinya, ia menikah dan bekerja sebagai seorang dokter. Dan anak itu menjadi penasaran, siapa yang mencangkokkan daun telinganya bagi dirinya. Ia meminta ayahnya untuk menunjukkan siapa orang itu, tetapi ayahnya mengatakan, "Itu sangat rahasia bagimu, dan saatnya belum tiba engkau mengetahui siapa yang mencangkokkan telinga itu bagi dirimu." Dalam perjalanan waktu, ibunya meninggal, dan ketika ayahnya atau suaminya mendekati jenazah ibunya, memberai-berai rambut ibunya, maka terlihatlah bahwa ibunya tidak memiliki 2 daun telinga lagi. Dan pada saat itulah anak itu baru mengerti bahwa yang mencangkokkan, yang menonton daun telinganya untuk dirinya tidak baik, tidak bukan, adalah ibunya sendiri. Maka di hadapan jenazah ibunya, anak itu melanjutkan sebuah lagu yang judul Kasih Ibu kepada kita, tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak ada
yang telah memberikan seluruh hidupnya dan mengorbankan kecantikan martabatnya demi anak yang dicintai. Dan ada pepatah mengatakan kasih ibu sepandang tangan atau kasih ibu sepandang masa, artinya kasih ibu yang tidak habis-habis. Dan kasih Kristus yang kita rayakan pada malam hari ini melampaui kasih kita manusia. Yesus tidak hanya memberikan sebagian dari dirinya untuk kita, tetapi yang memberikan diri seutuhnya sehabis-habisnya demi keselamatan kita manusia. Dan itulah kasih Tuhan yang tidak pernah kita bisa mengerti. Itulah cinta Tuhan yang total bagi kita manusia karena cintanya kepada kita. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudara mengajak kita semua untuk mengalami dan merasakan kasih Tuhan yang tak terbatas ini. Kita menyanyikan lagu kasih ibu, tetapi kasih ibu tidak ada dengan kasih Yesus. Untuk melihat betapa Tuhan mengasihi kita jauh dari kasih yang diperlihatkan kepada kita. Kita nyanyi bersama. Kasih ibu kepada kita tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagaikan surya menyinari dunia. Mari kita membalas kasih Tuhan ini dengan setia hati saling mengasihi, saling melayani, dan saling berbagi bagi sesama yang lain. Amin.